Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izam Kamalul Basyar dari kelompok 2. Asal jurusan saya jurusan Teknik Informatika Pagi A. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibn Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya, mereka menyaksikan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan. Artinya, mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. A. Tingkat pemula, Al-Bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. B. Tingkat menengah atau Al-Tawassut. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan atau Al-Haqaiq Ar-Romaniyah. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa, karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. C. Tingkat terakhir, Al-Khitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh, pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Unsur-unsur manusia dalam membentuk insan kamil. Pertama, jasad. Keberadaannya di dunia dibatasi dengan umur. Wujud nafsu manusia tidak lain adalah wujud jasad ini yang semakin diciptakan oleh Allah untuk diuji. Karena wujud jasad ini sebagai ujian, maka oleh Allah jasad diberi hati, yakni hati sanubari yang wataknya persis seperti iblis, yakni abawastakbara atau takabur, dan ana khairon minhu, ujub, merasa lebih baik bahkan dibandingkan dengan khalifah Allah sekalipun. Kewajiban jasad adalah menjalankan syariat, yakni menjalankan ibadah badan dan ibadah harta, seperti sholat wajib, puasa Ramadan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah yang mampu, dan peduli memajukan lingkungan. Kedua, hati nurani. Letaknya tepat di tengah-tengah dada. Tandanya deg-deg. Disebut juga dengan hati jantung. Hati nurani dijadikan Allah dari cahaya, wataknya seperti para malaikatnya yang rela sujud atau patuh dan tunduk kepada khalifah Allah di bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30-34. Jadi hati nurani itu selalu tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti para malaikat yang telah dimampukan Allah untuk menundukkan nafsu dan syahwatnya. Bukti adanya hati dalam diri manusia adalah cinta dan benci. Kewajiban hati adalah menjalankan tarekat untuk mencintai Allah dengan jalan mengingatnya, berzikir, dan
menaati Rasulnya. Yang ketiga, roh. Letaknya di dalam hati nurani. Roh adalah daya dan kekuatan Allah yang dimasukkan ke dalam jasad manusia, lalu menandai dengan keluar masuknya nafas, menjadi hidup seperti kita di dunia sekarang ini. Ciri adanya roh adalah kita dihidupkan di dunia ini. Kewajiban roh adalah menjalankan hakikat, yakni merasakan daya kuatnya Allah. Keempat, sir atau rasa. Letaknya di tengah-tengah roh yang paling halus atau paling dalam. Rasa inilah yang kembali ke akhirat. Rasa adalah jati diri manusia. Bukti adanya rasa adalah kita dapat merasakan berbagai hal dan segala macam. Asin, pahit, getir, enak dan tidak enak, sakit dan sehat, senang dan susah, sakit hati, frustasi, dan lain-lain. Kewajiban sir atau rasa adalah mencapai ma'rifat billah, yakni merasakan kehadiran Allah. Bahwa ternyata Allah itu dekat sekali dengan kita, bahkan lebih dekat dibanding urat nadi di leher, atau lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara hitam dan putihnya mata kita. Tentu bagi orang yang sudah mencapai ma'rifat billah. Metode mencapai insan kamil. Dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil haruslah mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi. Jalan yang lurus. Syarat pertama haruslah beriman dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil. Adapun jalan utama yang perlu dilakukan untuk mencapai derajat insan kamil adalah jihad akbar. Jihad dengan menundukkan nafsu dan syahwat. Untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutmainah. Untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah merupakan titik berangkat untuk kembali kepada Allah. Akan tetapi, dengan modal nafsu mutmainah pun masih diperintah lagi oleh Allah untuk menaiki tangga nafsu di atasnya, Rodiyah, Mardiyah, hingga Kamilah. Setelah itu, Allah sendiri yang akan menariknya melalui fadl dan rahmatnya dalam membentuk insan kamil. Tahap-tahap penanaman karakter inti untuk menaiki tangga nafsu mutmainah. Yang pertama, taubat, memohon ampunan kepada Allah. Yang kedua, wara', menjauhi hal-hal yang tidak jelas halal dan haramnya. Yang ketiga, zuhud, tidak mementingkan hal-hal yang bersifat materi atau duniawi. Hal-hal yang bersifat materi ini dapat menghalangi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, fakir, di atas tingkat zuhud. Orang yang sudah mengosongkan hati dan ingkatan dan keinginan apa saja selain Allah semata. Yang kelima, sabar, menahan diri untuk melakukan segala hal yang dilarang Allah. Yang keenam, tawakal, berserah diri kepada Allah. 7 macam nafsu. Yang pertama, nafsu amarah. Dengan ciri-ciri sombong, iri, dengki, dendam, menuruti nafsu, serakah, suka marah, membenci, tidak mengetahui kewajiban, akhirnya gelap, tidak mengenali Allah. Yang kedua, nafsu lawamah. Dengan ciri-ciri enggan, cuek, suka memuji diri, pamer, dusta, mencari aib orang, suka menyakiti, dan pura-pura tidak mengetahui kewajiban. Dan yang ketiga, nafsu mulhimah. Dengan ciri-ciri suka sedekah, sederhana, menerima apa adanya, belas kasih, lemah lembut, tobat, sabar,
tahan menghadapi kesulitan, dan siap menanggung beratnya menjalankan kewajiban. Yang keempat, nafsu mutmainah dengan ciri-ciri suka beribadah, suka bersedekah, mensyukuri nikmat dengan memperbanyak amal, bertawakal, ridho dengan ketentuan Allah, dan takut kepada Allah. Nafsu rodiyah dengan ciri-ciri pribadi yang mulia, zuhud, ikhlas, wirai, riadah, dan menepati janji. Nafsu mardiyah dengan ciri-ciri bagusnya budi pekerti, bersih dari segala dosa makhluk, rela menghilangkan kegelapannya makhluk, dan senang mengajak serta memberikan penerangan kepada rohnya makhluk. Yang ketujuh, nafsu kamilah dengan ciri-ciri dianugerahi ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Orang yang sudah mencapai tangga nafsu tertinggi ini, matanya akan terang benderang sehingga bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki nafsu di bawahnya, terlebih lagi orang-orang umum. Bagaimanakah menundukkan nafsu dan syahwat? Teori umumnya adalah dengan memperkokoh keimanan. Imannya mencapai tingkat yakin, tidak sekedar percaya, bersungguh-sungguh dalam ibadah, serta memperbagus akhlak dan perilaku. Untuk mengokohkan keimanan, maka keimanan kita harus mencapai tingkat yakin. Tidak sekedar percaya seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Untuk dapat ibadah bersungguh-sungguh dengan benar dan ikhlas, maka segala ibadah yang kita lakukan, termasuk rukun Islam, harus benar-benar bermakna seperti berikut. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Membayar zakat. 4. Berpuasa pada bulan Ramadan. 5. Menunaikan haji bagi yang mampu. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.